Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Yuda Wahyudin dalam segmen Tamu Malam Jumat. Semoga Sobat Ada Apa Gerangan yang sedang menonton atau mendengarkan video kali ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan dalam segala urusan-urusannya. Nah, Sobat Ada Apa Gerangan, narasumber cerita horor malam ini ada Teh Nabila Nur Sabrina. Sebenarnya Teh Bila ini sudah sering mengirimi cerita ke Osram, tapi memang belum diceritakan oleh saya. Mudah-mudahan berbarengan dengan cerita yang akan diceritakan kali ini, di Osram juga sudah muncul cerita Teh Sabrina yang saya bawakan. Nah, langsung saja ke narasumbernya. Assalamualaikum Teh Sabrina, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik. Oke. Teh, mungkin bisa diceritakan pengalaman Teteh. Jadi pengalaman Teh Bila waktu itu, pengalaman pertama kali melihat hal-hal seperti itu, hal-hal mistis. Mungkin bisa diceritakan nih, pengalaman apa yang akan diceritakan ke teman-teman Ada Apa Gerangan di rumah. Halo teman-teman semua, saya Nabila Nur Sabrina, panggil aja Bila atau enggak Sabrina. Di sini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman-pengalaman apa ya, mistis gitu ya kalau bisa disebut mah, pengalaman seperti itu. Jadi dulu tuh waktu saya kelas 6 SD, sekitar kelas 5 kelas 6 saya lupa ya, saya pernah ngalamin hal-hal yang menurut saya itu masih jelas gitu di ingatan saya, karena gak bisa dilupain sampai sekarang. Bener-bener apa ya, pengalaman yang wow gitu, dan mungkin saya bisa share di sini. Jadi waktu itu tuh saya ada ekstrakurikuler gitu kan. Saya suka, orangnya memang suka menari gitu, suka ikut acara-acara upacara adat untuk perpisahan gitu. Oh, berarti saya dulu kelas 5 tuh. Kelas 5. Ya, karena kan saya waktu itu tuh lagi persiapan untuk upacara adat perpisahan kelas 6. Nah, waktu itu saya tuh memang selalu dipercaya ya sama guru ekstrakurikuler saya untuk megang kunci atau megang peralatan-peralatan seperti itu gitu. Entah kenapa ya, guru itu tuh percaya banget sama saya. Nah, waktu itu tuh pernah ada satu kejadian, saya tuh disuruh ngunci ruangan latihan saya, ruangan tempat alat-alat musik kayak gamelan, terus gong gitu, kayak gitu. Nah, itu tuh udah sore, sekitar jam 5-an lah, menjelang maghrib gitu. Dan pas banget waktu itu tuh nggak ada teman yang mau nganterin saya. Jadi kayak saya tuh benar-benar sendiri gitu kan. Ya udah deh, saya berani-beraniin aja ya, daripada saya lalai dalam tugas gitu. Diberani-beraniin deh. Apalagi ruangannya itu di belakang kan, karena biasanya tempat alat-alat musik itu kan biasanya disimpan di belakang kan. Jadi kalau ruang-ruangan ekstrakurikuler itu kan biasanya itu di belakang gitu. Nah, udah gitu saya beraniin diri buat kesana buat ngunci. Ternyata waktu pas saya mau ngunci itu, udah nih, saya udah mau ngunci banget nih ya, udah mau ngunci. Tiba-tiba kok ada suara gamelan gitu. Iya, benar, kayak, tapi masih samar-samar gitu ya. Saya juga kayak, kayaknya ini mah halusinasi aja gitu. Tapi saya tuh penasaran gitu, pengen tahu dan pengen lihat. Disamperin aja, emang dasar orangnya penasaran gitu kan. Jadi saya pengen tahu aja gitu. Dilihat ke dalam, dibuka pintunya, dilihat ke dalam, nggak ada siapa-siapa. Emang karena nggak ada siapa-siapa gitu, cuman hanya saya aja dan guru ekstrakurikuler saya, yang kebetulan beliau itu masih ada di luar gitu, masih ada di lapangan. Nah, udah gitu udah deh, saya ya udah deh, mungkin itu bener halusinasi saya aja ya. Tutup lagi aja.
pas mau ngunci lagi kok makin kedengeran itu suaranya gitu kan. Saya makin merinding ya, sampai saya merinding, masih merinding sampai sekarang, kayak itu suara gamelan tuh bener-bener kedengeran gitu. Saya nggak berani masuk tuh karena takut gitu ya. Iya, benar. Takut gitu. Pastilah. Karena apalagi saya perempuan dan ya tahu kan lah kalau perempuan itu borangan gitu kalau bahasa Sunda namanya gitu. Terus saya lihat tuh di sela-sela pintu gitu kan, jadi ada pintu, ada jendela, jadi saya tuh lihat di sela-sela itu Ngintip gitu. ngintip gitu, ngintip. Pas dilihat tuh ke arah kiri nggak ada orang. Pas saya pelan-pelan lihat ke arah kanan, kok ada cewek. Ih, bener itu mah, ada cewek gitu. Tapi ngadepnya tuh ke sana. Jadi saya tuh kan di sini, saya di sini. Nah, gamelannya itu di pinggir-pinggir gitu disimpannya. Jadi si cewek itu tuh otomatis ngadepnya ke sana. Jadi saya tuh nggak lihat mukanya. Cuman dia tuh rambutnya panjang biasa. Bajunya apa ya? Saya kurang ingat ya karena itu udah lama banget gitu kan. Ya. Nah, tapi yang saya ingat banget tuh, jadi dia tuh kayak main sendiri ya. Tapi kok suaranya tuh kayak di berbagai sudut gitu kedengerannya. Iya, kayak rame-ramean gitu. Jadi kalau misalnya orang main gamelan sendiri kan pasti ya udah gitu, kedengerannya tuh cuman si alat musik yang dimainin aja. Tapi ini mah kayak kok semuanya ikut main gitu. Dari situ saya udah bener-bener badan tuh udah dingin ya, kayak udah gemeteran gitu kan. Pastilah. Itu apa gitu, itu siapa gitu kan. Perasaan tadi dicek tuh nggak ada orang gitu, itu siapa. Akhirnya saya langsung buru-buru ngunci, lari aja saya tuh ya, karena takut. Ya pasti. Takut bener-bener kayak serem gitu. Serem banget, bukan serem aja ya, tapi serem banget gitu. Iya, pasti. Terus saya tuh pulang aja ya, pulang pas malamnya tuh tiba-tiba panas dingin gitu, kayak nggak tahu, tiba-tiba meriang gitu, gitulah meriang Demam. gitu, demam tapi tiris gitu kak. Ya, panas dingin. Panas tirisnya muncul orang-orang Sunda mah. Udah gitu saya sakit tuh selama seminggu, nggak masuk sekolah dong karena sakit ya, nggak mau maksain juga, ya udah deh seminggu itu tuh. Tapi si kejadian itu tuh bener-bener nggak bisa lupa selama saya di rumah pun gitu ya, karena nggak tahu gitu sampai kayak bukan ini apa ya, keinget-inget terus, kebayang-bayang terus gitu. Terus pas masuk sekolah tuh kan saya udah rada sehat lah ya, maksain gitu kan buat masuk sekolah karena badan juga udah fit. Masuk sekolah. Ceritanya itu hari pertama saya masuk sekolah. Jadi apa ya? Saya tuh kan emang lagi rutin banget kan latihan nari. Iya. Karena mempersiapkan juga untuk mempersiapkan untuk yaitu perpisahan itu yang sebentar lagi bakalan digelar gitu kan. Jadi bener-bener ekstra banget tuh latihannya tiap pulang sekolah gitu kan. Udah gitu pokoknya di pinggir ruang gamelan itu ada satu ruangan untuk anak-anak tuh kumpul. Oh iya. Jadi untuk satu ruangan itu tuh untuk anak-anak istirahat, anak-anak kumpul gitu. Karena kan kita biasa kalau latihan tuh di lapang. Iya. Jadi ada tempat istirahatnya di situ. Nah, saya tuh diem di situ. Kebetulan teman-teman saya juga lagi pada sibuk sendiri gitu kan. Ada yang lagi ngegambar, ada yang lagi ngerjain PR-nya gitu kan. Saya tuh kayak kalau bahasa sekarang mah apa ya, gabut. Iya. Jadi kayak saya tuh ngelihat aja gitu sekitar gitu kan. Siapa tahu ada yang bisa dilihat gitu kan. Ngelihat ada pelatih saya, guru saya. Pelatih saya dia tuh, jadi kan ruangannya tuh setengahnya tuh kaca ya. Jadi kita tuh nggak bisa ngelihat
Kita tuh cuman bisa ngelihat setengahnya doang. Setengah badan ya. Iya, setengah badan. Udah gitu, jadi ada pelatih saya dari luar. Dia tuh tapi nggak kayak orang jalan, ngerti nggak sih? Ya. Jadi kalau orang jalan tuh pasti kan kelihatan plek 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 gitu. Ini mah kayak ya udah we lurus gitu kan. Ini mah lurus we gitu kayak. Terus saya panggil juga kayak pak gitu. Dia tuh nggak ngelihat nggak apa, tapi saya tuh yakin itu tuh guru saya, pelatih saya gitu kan. Terus udah gitu saya mikir mungkin pelatih saya nggak denger karena kan memang kehalang kaca kan. Jadi ya udahlah, saya abaikan aja gitu karena ya udah ngapain juga dipikirin ya. Benar. Masuk tuh ke ruang gamelan, ke ruang pinggir yang ruang istirahat itu, masuk ke situ. Saya tuh merhatiin ya, kayak kalau misalnya ada orang keluar juga pasti kelihatan kan. Ya, karena orang yang masuk aja kelihatan gitu sama saya. Udah gitu, tiba-tiba pelatih saya tuh ada dari tangga. Jadi ini tuh ada ruangan, di sini tuh ada teras, terus di pinggir ruangan itu ada tangga buat ke atas. Nah, pelatih saya itu dari atas turun ke bawah. Saya mikir, kok itu pelatih saya ya gitu kan? Yang tadi saya lihat tuh siapa gitu kan? Iya, yang tadi saya lihat tuh siapa? Saya penasaran dong, saya tanya lah, Pak, bukannya Papa tadi masuk ruang gamelan ya? Terus kata si bapaknya kayak, enggak, saya baru dari atas tadi. Kayak, yang saya lihat itu tadi siapa gitu, itu siapa? Tidak gitu. mikir sendiri gitu. Iya gitu kayak, dan emang rada ganjil sih dari cara dia jalan gitu kan, dari dipanggil juga nggak ngeliuk, nggak noleh gitu ya, dipanggil juga nggak noleh gitu. Dan itu tuh kayak, kok saya ngalamin lagi gitu. Dan di ruangan itu, bukan di ruangan itu ya, di sekitaran ruangan itu gitu kan. Kenapa gitu kan, kayak ya udahlah, tapi nggak terlalu dibawa serius ya, bukan dibawa serius sih, cuman ya udahlah santai aja gitu kan, karena memang hal-hal yang seperti itu kan memang ada kan di dunia ini. Jadi ya udahlah, kita memang berteman baik juga kan. Bukan berteman baik sih, apa ya, berdampingan berteman baik. Terus udah tuh nggak dibawa serius lah ya, nggak dibawa serius. Nah, kebesokannya saya tuh emang setiap hari Kamis memang piket ya. Jadi ditugasin untuk piket. Kalian juga pasti piket kan kalau sekolah gitu, biasa piket dan pasti pulangnya agak sore karena kan nungguin teman-teman pada pulang dulu gitu, biar apa ya, biar enak aja gitu sapu-sapunya atau ngepelnya gitu, biar beres-beresnya juga enak, nggak ada yang ganggu. Karena kan tahu ya kalau anak-anak SD itu gimana kan, kayak jorok gitu. Iya, gitu. Jadi ya udah deh gitu, mending mereka pulang dulu baru saya piket. Nah, kebetulan saya tuh 3 orang yang piket hari itu tuh. Harusnya 5 orang nih, tapi yang 2 tuh nggak tahu, hilang mereka. Biasalah ya, nggak mau piket. Jadi tiba-tiba pulang aja gitu kan, bertiga. Nah, saya itu kebagiannya ngepel. Otomatis saya tuh bener-bener di akhir kan kerjanya, gitu kan. Jadi yang lain nyapu gitu kan. Biasanya sih kita tuh pulang sambil nunggu jemputan gitu, Jadi kalau misalnya udah dijemput, ya udah pulang aja gitu kan, karena nggak enak ya kalau misalnya udah dijemput tapi masih nungguin gitu kan. Nah, pas waktu saya lagi ngepel baru setengahnya tuh, 1 orang duluan gitu, kayak aku duluan ya, udah dijemput gitu kan. Oh ya udah, jadi kita tinggal berdua nih di kelas. Itu saya was-was sih, sedikit was-was ya. Jadi kayak takut sendiri gitu, kayak tinggal berdua, dan saya tuh harap kita tuh dijemputnya barengan, biar ya udahlah gitu kan. Udah aja. Pas saya beres ngepel, teman saya tuh dijemput, tapi saya belum. Dan itu kayak saya mau minta temenin, kayak gak enak gitu sama orang tuanya. Terus ya udah deh, saya ya udah sok gitu, pulang duluan gitu kan. Udah gitu, saya nungguin di dekat pos satpam.
Karena kalau saya nungguin di kelas juga saya takut. Iya, iya. Nah, udah gitu ada guru bahasa Indonesia saya, Kang. Ada guru bahasa Indonesia saya. Bila kamu lihat buku paket nggak di meja waktu di kelas? Saya mikir gitu kan, ada nggak ya gitu kan. Terus kayak saya tuh berinisiatif aja ya, kayak yaudah Bu mau saya liatin gitu kan. Terus kata ibunya teh boleh, cenah. Sekalian aja simpen di ruang guru di meja saya, jangan lupa. Oh iya Bu, baik. Udah deh, dengan berat hati, berat ya, Iya, kayak takut gitu, saya takut gitu ya. Padahal itu bukan di ruang gamelan ya, bukan di sekitaran itu, tapi tetap aja gitu hati saya itu was-was. Udah gitu, masuk aja saya tuh ke kelas dengan ya biasalah takut tapi diberani-beraniin gitu ya. Ambil buku paket, jalan tuh ke ruang guru, jalan. Lihat-lihat, nggak ada yang aneh, biasa, masih biasa. Terus pas mau buka ruang guru, ternyata dikunci. Kayak dikunci gitu kan, dan saya tuh nggak punya kuncinya. Ya iyalah, saya siapa sih punya kunci ruang guru ya. Terus gimana ya, saya mikir gitu kan. Saya mikir, diem, saya tuh depan ruang guru gitu kan. Siapa tahu ada yang lewat atau ada guru bahasa Indonesia saya itu. Tiba-tiba ada Pak Ahmad. Pak Ahmad tuh tukang bersih-bersih gitu, jaga sekolah. Penjaga. Iya, penjaga sekolah gitu, tukang bersih-bersih sekolah. Ada Pak Ahmad bawa sapu nyere, biasa sama pengki gitu kan. Kayaknya beliau mau bersih-bersih lah ya, bersih-bersih lapangan, karena kan bawanya sapu nyere ya. Terus udah gitu, saya tuh bilang, Bapak gitu kan. Tapi si bapaknya tuh kayak cuman liatin saya doang gitu, liatin. Terus kayak gitu doang, kayak nggak ngomong, nggak apa. Padahal Pak Ahmad ini orangnya lumayan cerewet gitu ya. Jadi suka ngelawak juga orangnya. Tapi pada saat itu tuh kayak diem gitu kan. Mungkin mikirnya beliau lagi ada masalah ya, gitu kan. Jadi ya udah deh, saya tanya, Bapak punya kunci ruang guru nggak? Pak Ahmad tuh kayak ngangguk-ngangguk doang gitu kan. Ya udah deh, saya tuh kayak kebetulan dia ada Pak Ahmad gitu kan. Pak, mau nitip dong gitu buku paketnya, mau nitip, simpen di meja ibu guru anu gitu ya, guru bahasa Indonesia saya. Oh iya Neng, boleh. Udah aja cuman segitu si Pak Ahmad teh. Iya Neng, boleh. Kayak tapi nggak ada ekspresi, nggak ada apa, kayak iya Neng boleh. Lempeng gitu. Iya Neng boleh. Oh ya udah gitu kan. Ya udah aja. Nah dari situ saya tuh kayak rada aneh nih sama Pak Ahmad, karena nggak biasanya banget gitu kan. Pasti tuh Pak Ahmad tuh pasti kayak ngelawak gitu, kayak nggak boleh, simpen aja sendiri gitu kan. Gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Jadi emang deket aja gitu sama murid-murid di sana tuh. Jadi suka ngehereyan juga, suka ngejailin juga gitu, kayak simpen aja gitu sendiri. Tapi pada saat itu tuh kayak ya Neng boleh gitu. Terus tidak ada ekspresi apapun yang dia tunjukkan gitu. Jadi kayak mungkin sedang ada masalah gitu. Ya udah deh gitu kan. Pulang saya tuh pulang karena memang udah dijemput. Saya juga bilang tuh ke Pak Ahmad, Bapak saya udah dijemput gitu kan, nitip aja ya Pak, makasih Bapak gitu kan, dengan cerianya saya gitu kan, karena nggak jadi masuk ruang guru gitu. Udah aja, pulang aja saya tuh dengan hati yang nggak ada apa-apa nih gitu kan, aman itu aman. Udah gitu, pas besokannya saya baru masuk gerbang, tiba-tiba guru bahasa Indonesia saya yang kemarin itu nanya, Bila buku paketnya disimpan di mana katanya. Terus saya bilang, oh iya Bu, dengan pedenya ya, oh iya Bu, itu saya nitipin ke Pak Ahmad. Si ibu bahasa Indonesia tuh kayak langsung
diem, diem, diem. Kayak dia tuh ngelihat saya tuh kayak kaget, kayak nggak percaya gitu, kok ke Pak Ahmad gitu kan, kayak kaget gitu. Dan saya pun kayak, ibu kenapa gitu kan, ngeliatin saya gitu, ibu kenapa. Terus si bu bahasa Indonesianya tuh kayak, Pak Ahmad kamu serius, katanya. Iya bu, saya serius gitu kan, kemarin saya titipin ke Pak Ahmad. Enggak, ibu tanya sekali lagi, kamu serius nggak kemarin nitipin ke Pak Ahmad? Serius ibu. Lalu saya nitipin ke siapa lagi gitu kan? Benar. Ibu tuh kayak masih gak percaya gitu sama saya gitu, kayak iya benar katanya teh. Terus udah gitu si ibu bilang dong, deep banget sampai sekarang saya masih ingat, Bil, Pak Ahmad tuh meninggal 3 hari yang lalu pas kamu gak masuk sekolah. Branding lah ya. Itu tuh kayak gitu, kayak nggak bisa berkata-kata ya. Pasti. Kayak langsung diem gitu kan. Terus si ibunya tuh kayak, udah kamu duduk gitu kan, kamu duduk, didudukin aja aku tuh di apa, karena kaget. Kayak karena si ibunya juga kayaknya tahu gitu, aku kaget gitu ya. Udah terus aku tuh kayak dikasih teh anget gitu, karena mungkin si ibu juga ngerti kali ya, dikasih teh anget. Selama ibu guru saya ngambilin teh anget, saya mikir keras, saya lihat siapa gitu, saya lihat siapa itu, saya kemarin nitipin ke siapa gitu kan. Terus kayak nggak bisa ngomong apa-apa lagi, minum teh anget kayak, tapi masih kayak linglung gitu. Pasti. Linglung banget. Kemarin saya ngobrol sama siapa? Bener-bener saya ngobrol sama siapa, Bun gitu. Sumpah masih merinding ya sampai sekarang juga, karena pantes aja, Jadi kayak mukanya tuh emang, makanya saya bilang, oh mungkin lagi ada masalah kan, karena diem gitu kan, cuman ngomong berapa kata kemarin, 3. Jadi kayak oke. Tapi saya tuh kayak, ya udah nggak apa-apa Bil gitu kan, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa gitu. Jadi apa ya, shock aja sih gitu pada saat itu teh. Nah terus ada satu lagi, ini mah bener-bener ekstrim ya menurut saya. Itu saya waktu kelas 6 tuh ya. Jadi waktu kelas 6 itu kebetulan kan kelas saya tuh memang paling ujung ya. Karena memang kalau kelas-kelas terakhir tuh biasanya disterilkan gitu kan, biar belajarnya tuh fokus gitu kan, karena kan menghadapi ujian-ujian nasional gitu kan, ada tryout kayak gitu-gitulah. Nah, dan kebetulan saya tuh kelas 6B yang dapat kelasnya tuh paling ujung banget. Nah, jadi kelasnya tuh ada, jadi ini tuh kelas jalan lumayan gede, kelas lagi. Jadi kayak lorong gitu. Iya, di lorong gitu si kelasnya tuh. Terus waktu itu tuh saya tuh diamanahin sama teman-teman saya buat jadi sekretaris. Saya tuh. Pada saat itu pokoknya di sana tuh harusnya kan yang piket tuh biasa kan harus ada 5 orang. Tapi ini tuh cuman sisa 1. Dan saya tuh kayak kasian banget gitu kan, cuman sendiri gitu. Jadi saya sebagai apa ya, sekretaris gitu ya, yang punya tanggung jawab juga di kelas, ya udah saya bantuin aja gitu kan, karena saya juga orangnya nggak suka lihat yang berantakan gitu. Jadi saya pengennya bersih aja gitu kan. Terus kebetulan cuman 1 orang, saya ya udah deh saya bantuin tuh. Dan memang saya tuh belum dijemput karena keadaannya lagi gerimis. Iya, lagi gerimis gitu, gerimis mengundang lah. Terus yaudah deh, daripada saya ngelamun gitu ya, diem. Jadi saya tuh inisiatif lah
mau nyapu Mm-mm. karena teman saya tuh lagi ngangkat-ngangkatin bangku. Iya. Ya gitu, lagi ngangkat-ngangkatin bangku. Terus pas saya lihat ke apa? Pas saya lihat ke lemari itu, ternyata tuh gak ada sapu. Ke lemari-lemari yang ada sapu, pel, iya penyimpanan alat-alat gitu. Kok nggak ada sapu gitu kan? Saya juga aneh gitu kan. Udah aja saya tuh keluar ya Kang, ke kelas sebelah. Ke kelas sebelah. Nah ini tuh kejadiannya bukan di kelas saya. Jadi kejadiannya tuh di kelas sebelah gitu, di kelas teman saya lah ya. Saya tuh, dan di situ tuh memang orang-orangnya sudah pada pulang. Ya udah deh, saya tuh minjem sapu gitu kan, udah memang nggak ada gitu ya. Ngambil aja kan, pas ngambil keluar, pas keluar tuh kan nggak, jadi pokoknya saya tuh nggak tahu ya. Pas keluar tuh saya tuh pengen lihat lagi ke kelas. Pengen lihat ke kelas. Gitu kan, pengen lihat lagi ke kelas gitu kan. Nggak tahu tuh pas lihat ke kelas, kok ada cewek pakai baju putih, basah kuyup. Jadi rambutnya juga basah, panjang, basah gitu kan. Tapi dia tuh kayak nunduk gitu. Jadi kayak nggak memperlihatkan wajahnya gitu. Tapi kayak ya udah dia tuh basah kuyup aja, kayak abis hujan-hujanan gitu kan. Dan emang lagi gerimis lagi. Jadi kayak saya tuh menyesali ya, kenapa saya tuh harus lihat lagi, lihat ke kelas lagi gitu. Saya aja harusnya saya tuh ya udah aja gitu, ya udah aja gitu kan, pergi aja ke kelas saya. Ini merinding sih, saya belum cerita aja tuh udah merinding gitu ya. Jadi kan kalau misalnya pintu ke jendela tuh pasti ada tembok. Ya. Ada, jadi ini tuh pintu ada tembok dulu baru jendela. Nah saya tuh kayak nggak tahu, saya tuh emang orangnya penasaran ya. Jadi kayak saya tuh pengen ngintip gitu dari jendela gitu kan. Jadi saya tuh ngelewatin tembok dulu, terus lihat ke jendela, gak ada Perempuan tadi. gak ada kayak. Tapi saya tuh kayak berarti halusinasi doang nih aku gitu kan, halusinasi doang. Tapi pas saya lihat, jadi kan kelas tuh di sini ya. Pas saya lihat ke belakang, di tembok kelas seberang tuh, bentar, ada Perempuan. Iya. Jadi kayak dia tuh nempel di tembok, tapi posisinya tuh kayang gitu loh. Berbalik. Berbalik gitu. Nah kepalanya tuh di bawah. Itunya apa? Jadi nempel. Si kakinya tuh di atas. Jadi pokoknya kayang tapi nempel di tembok. Gitu kayak. Langsung aku langsung nggak bisa. Udah diem ngebeku bener-bener. Saya tuh ngeliat tapi nggak bisa ngapa-ngapain, kayak freeze aja gitu, kayak nge-freeze aja gitu, kayak lihat. Bukannya lari ya, bukannya apa atau teriak apa gitu ya. Saya tuh malah diem, bener-bener diem. Terus teman saya tuh kayaknya nyusulin saya ya, karena saya nggak balik-balik kayaknya ya. Saya tuh kayak, Bila katanya tuh kan. Saya tuh dengar, tapi kayak nying gitu loh. Jadi samar-samar ada yang manggil, tapi ke apa ya? Bukan kehalang sih, lebih dominannya tuh suara nying itu loh di telinga tuh, kayak udah linglung saya teh. Kayak bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau tidur mah kayak ditindihin gitu. Jadi kayak saya tuh kaku aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak diem. Saya tuh mau bergerak tuh susah, dan ngelihat gitu depan saya tuh ada gitu. Kayak udah pas bisa bergeraknya tuh teman saya tuh megang gitu. Oh udah. Iya, digituin gitu kan, kayak Bila gitu kan, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu lihat nggak di sana ada apa? Enggak ada apa-apa. Di situ kayak ya udah gitu kan, ya udah. Saya tuh ngerasa
di situ kayak ada yang nggak beres sama saya ya. Ini kayaknya saya harus ih. Sebenarnya apalagi kalau ngalamin ya, itu benar-benar meskipun udah kejadian bertahun-tahun yang lalu gitu ya, tapi tetap aja gitu itu tuh masih karena ekstrim banget sih. Nah dari situ saya tuh bilang lah ke orang tua saya gitu kan, kalau misalnya saya tuh mengalami hal-hal yang seperti itu, kayak ngeliat gitu kan. Terus yang paling parah tuh saya ngeliat itulah, nggak bisa dijelasin lah, soalnya kalau inget tuh lemes gitu. Kayak oh my god, saya bisa melihat hal-hal yang seperti itu gitu kan. Terus saya bilang ke orang tua saya pengen sembuh, saya nggak mau gitu, saya nggak pengen lihat hal-hal yang seperti itu lagi gitu kan. Bilang akhirnya saya tuh diobatin lah ya biar biar tenang gitu kan, karena itu tuh ganggu jiwa saya sih. Karena apa ya, jadi kayak nggak tenang aja hidupnya, nggak tenang aja gitu hidupnya, berbeda dari yang lain. Iya gitu, nggak tenang aja. Tapi meskipun saya udah ditenangin gitu kan, nggak disembuhin sih, ditenangin gitu, tapi masih aja gitu ada, cuman tidak se ekstrim yang dulu. Iya gitu, masih ada, cuman ya kayak ngelihat doang atau. Tapi saya sekarang lebih enjoy sih kalau ngelihat, oh ya udah gitu. Sudah terbiasa. Iya, sudah terbiasa gitu. Karena pernah mengalami yang se ekstrim itu, guys. Jadi kalau ngelihat yang itu teh, oh ya udah biasa gitu. Cuman emang kaget aja sih kalau misalnya tiba-tiba ada, kaget, tapi ya udah gitu, diabaikan aja. Karena kalau mereka diabaikan juga, merekanya nggak akan ganggu kita sih. Soalnya kalau misalnya kita ngeganggu nih, pasti merekanya juga notice gitu ke kita gitu kan. Kalau misalnya kita lihat tapi kitanya biasa aja, kayak ya udah sih gitu ya, oh ya udah sih, kita juga berdampingan gitu. Jadi merekanya juga mungkin ya mikirnya ya kayak dicuekin gitu kan. Gitu. Itu aja sih ceritanya, yang paling ekstrim tuh yang terakhir tuh. Ya, paling itu aja sih cerita dari aku. Oke Teh, makasih Teh Bila buat ceritanya. Memang bikin saya merinding sih dari tadi, kayak terpaku gitu untuk mendengarkan cerita itu. Serius. Dan setelah itu nih Teh, setelah ngalamin kejadian itu dan didoain oleh Pak Ustadz di sekolah, apakah melihat lagi hal-hal seperti itu? Sering sih, seperti yang saya bilang sering. Cuman kayak cuman selewat gitu. Jadi kayak misalnya ngelihat perempuan gitu kan, dia berdiri gitu kan, tapi nggak saya justru kalau misalnya saya perhatiin, dianya malah makin notice ke kita gitu. Jadi ya udahlah, saya abaikan aja gitu. Sering sih, cuman karena kan kalau hal-hal seperti itu nggak mungkin bisa ditutup juga ya. Karena itu memang bawaan aja dari lahir gitu. Ya sih bener, kalau ngomongin soal bawaan dari lahir memang bener juga. Karena saya juga punya temen yang memang ngalamin kayak gitu, terus nggak sepenuhnya 100% harus benar-benar sembuh sih. Lebih kepada tenang sih, sudah terbiasa, sudah bisa kontrol. Nah mungkin pertanyaan berikutnya nih, kan Teh Sabrina sering, Teh Bila sering kirim cerita ke Osram gitu, sering pendakian, terus ngalamin hal seperti itu. Nah ini kan banyak cerita pendaki yang horor, terus mereka tuh pada nggak mau lagi mendaki karena hal-hal mistis seperti itu. Kenapa sih Teh Bila setelah tahu Teh Bila itu ibaratnya peka, sensitif dengan hal-hal seperti itu, kenapa mau berani untuk mendaki ke gunung? Padahal kan di pendakian, ya di gunung itu kan ibaratnya sudah gudangnya, atau ibaratnya sudah dunia mereka. Apa sih yang bikin Teh Bila berani untuk
mendaki gitu. Di cerita-cerita saya sebenarnya, bukan dari cerita ini. Tapi kan nyambung. Kenapa, apa yang bikin Teh Bila berani gitu? Jadi saya tuh nggak sering ya kalau ngedaki. Jadi ya cuman bisa dihitung jari lah ya. Jadi kalau misalnya saya ngedaki itu awalnya penasaran, pengen aja gitu ngerasain gimana sih rasanya gitu kan. Meskipun saya bukan bisa ya peka gitu ya, peka terhadap hal seperti itu, tapi nggak apa-apa gitu, ya udah aja gitu, karena dijalanin aja. Karena menurut saya kalau misalnya kita udah di atas ngelihat pemandangan itu tuh udah kebayar gitu. Dan hal-hal yang seperti itu ya udah masing-masing aja, karena kita hidup berdampingan kan. Jadi ya udah dihiraukan aja sih gitu. Dan yang paling utama tuh kita jangan ganggu, udah itu aja sih. Mungkin pertanyaan berikutnya Teh, nih untuk teman-teman yang sensitif di luar sana, banyak pasti kayak Teteh juga sensitif, peka terhadap hal-hal mistis. Apa sih yang harus dilakukan ketika mereka merasa ketakutan dengan hal-hal seperti itu? Tipsnya seperti apa sih gitu? Jadi sebenarnya tuh nggak ada tips ya, karena ini mah emang udah kewajiban gitu kan, kewajiban kita sebagai umat muslim. Kalau misalnya yang muslim ya, jadi apa ya, kalau misalnya melawan rasa takut itu, yang pertama kita jangan suka ninggalin sholat, karena itu tuh apa sih, apa ya, pegangan gitu ya, pondasi kita gitu kan untuk melawan rasa takut itu. Terus doa-doa aja gitu kan, kayak ya doa-doa lah gitu, yang dihafal gitu kan, apapun itu gitu. Karena kan setan itu pasti panas kalau misalnya kitanya iya gitu kan, pasti panas ngedenger ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi baca surat apapun gitu kan yang kalian hafal. Terus apa ya, yang terakhir mah dihiraukan aja sih iya gitu. Jadi kita jangan pernah berpikir untuk mereka tuh ada untuk ngeganggu kita, jangan. Karena kalau misalnya kita mikir kayak gitu, kita tuh bawaannya negatif terus gitu. Kita tuh bawaannya negatif terus gitu. Jadi berpikirlah bahwa mereka tuh memang ada gitu. Jadi ya udah aja, dihiraukan aja gitu. Keren sih tips-tipsnya. Jadi membangun membangun iman, sebenarnya membangun iman seseorang, bukan hanya orang-orang yang peka, tapi orang-orang yang biasa pun untuk melewati rasa takut itu ya mempertebalnya itu dengan sholat, berdoa, berpikir positif, seperti itulah ya Teh. Oke Teh Bila, terima kasih sudah mau bercerita di segmen Tamu Malam Jumat kali ini. Mudah-mudahan nanti mau bercerita lagi dengan cerita pendakian-pendakian, mau bersedialah untuk menceritakan pendakian-pendakian horor yang pernah dialami gitu. Terus congratulations juga untuk Teh Bila karena sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya gitu di salah satu universitas yang ada di Bandung. Mudah-mudahan ilmunya berkah, selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kelancaran apapun yang diinginkan mudah-mudahan tercapai gitu. Terima kasih banyak Teh untuk waktunya. Oke, gitu aja sobat Ada Apa Gerangan di Rumah, cerita dari Teh Bila malam ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Untuk kalian yang mungkin tinggal di sekitaran Bandung dan ingin bercerita pengalaman mistisnya dan ingin hadir di segmen Tamu Malam Jumat seperti sekarang ini, bisa DM langsung ke Instagramnya Ada Apa Gerangan ataupun Instagramnya Osram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.